Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasariah, saya dari Universitas Samudra, Fakultas FK Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global, yaitu tentang hakikat dan konsep perspektif global. Yang pertama yaitu tentang pengertian perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, baik kejadian ataupun kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Yang kedua, konsep perspektif global. Suatu pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global atau keseluruhan atau disebut dengan luas. Oleh karena itu, kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kita membutuhkan negara luar, di mana kita saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu perspektif global dipandang dari sudut ilmu sosial. Yang pertama yaitu dipandang dari sejarah. Sejarah yaitu mempelajari peristiwa masa lalu, baik itu waktu, tempat, dan peristiwa. Perspektif global dalam sejarah adalah perkembangan masyarakat dunia sejak masa lampau hingga masa kini, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua yaitu perspektif global dipandang dalam geografi. Dilihat dari aspek geografi, banyak peristiwa alam yang terjadi di era globalisasi. Misalnya perubahan iklim dan perubahan pembangunan secara besar-besaran. Sebelum era globalisasi dapat dikatakan keadaan iklim di setiap negara itu sama, sesuai dengan ciri khas yang sama. Namun setelah banyak industri besar yang dibangun, terjadilah pemanasan bumi-bumi yang sangat berpengaruh seperti perubahan iklim. Yang ketiga yaitu perspektif global dipandang dalam bidang politik. Globalisasi sangat berpengaruh pada bidang politik global. Banyak perubahan yang terjadi setelah Perang Dingin pada era globalisasi. Muncul penggeseran kepemimpinan, di mana banyak pemimpin muda yang tampil atau kepala pemerintahan. Yang keempat yaitu perspektif global dalam sosiologi. Manusia merupakan makhluk sosial, selalu ingin diterima di lingkungannya. Kemajuan iptek pada era globalisasi mengakibatkan hubungan antar manusia dengan sosial itu atau masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat, baik skala besar maupun skala kecil. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perspektif global dalam antropologi. Antropologi sendiri adalah studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati atau menghayati dan memprediksi perkembangan budaya secara menyeluruh yang berkaitan dengan aspek dan unsur-unsurnya, berkaitan antara satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.